Ini jangan mau dikendalikan, jangan mau kalah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pandang suaminya coba, peluk suaminya. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Dipeluk coba suaminya, minta maaf, sering minta maaf. Coba dipeluk sekarang. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia terus mengikuti hawa nafsu amarah seperti iri, benci, dan pendendam, bisa jadi pintu masuk gangguan jin telah terbuka lebar-lebar. Seperti yang dialami oleh pasangan yang baru menikah 8 bulan ini, Dodi dan Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ruqyah. Saat ini saya sudah bersama Ustadz Junaidi dan juga Mbak Erni. Mbak Erni, bisa diceritakan keluhan ataupun gangguan yang dialami selama ini seperti apa? Selama ini sering mimpi buruk, tidak hanya itu ada sakit-sakit medis seperti gatal-gatal di leher, tidak hanya itu di pusar juga sempat ada cairan sedikit kental gitu, Mbak. Mbak Erni, kalau dekat dengan suaminya sering tiba-tiba benci ya? Saya kan sebelumnya Ruqyah Pak Ustadz. Nah sebelum Ruqyah itu benci sekali sama suami. Nah kalau suami di luar itu pasti ada cemburunya begitu Pak Ustadz. Terus seperti itu nggak bisa dikendalikan ya? Nggak bisa Pak Ustadz. Iya. Melihat kondisi seperti ini, Ustadz Muhammad Junaidi ingin langsung meruqyah mereka. Gimana kalau langsung kita lanjutkan saja? Keluarga yang tinggal di daerah Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur tersebut seringkali menerima keanehan-keanehan sejak mereka resmi menjadi pasangan suami istri. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Junaidi pun mulai melantunkan kalam ilahi. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Semakin lama, reaksi dari jin yang berada dalam raga Erni semakin kentara. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Sekarang, jin yang menguasai tubuh Erni mulai berubah gaya. Kakinya membentuk kuda-kuda layaknya seperti pendekar yang siap menyerang lawan.
law kanu ya'lamun. Kita melihat tadi Mbak Erni ini sangat agresif, lalu kemudian menangis dan memohon ampun, lalu dia bilang dia suka tinggal di sini. Itu apakah ada keterkaitan dengan buhul-buhul yang mungkin ada di tempat tinggalnya Mbak Erni? Wallahu alam. Nanti kita coba cari ya. Karena memang seperti diagnosa awal kita bahwa indikasi gangguannya adalah taklit ya. Insyaallah nanti kita coba keliling rumah ya, kita cari siapa tahu ada buhul-buhul yang buat jin itu terikat ya. Kenapa jangan? Sambutan dingin yang keluar dari sikap Erni tak menyurutkan niat Ustadz Junaidi dan tim Ruqyah untuk mencari titik-titik gangguan di rumah keluarga ini agar Erni terlepas segera dari gangguan makhluk tak kasat mata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini bekas apa, Mas? Ini dulu waktu bapak sakit ceritanya itu berbulan-bulan itu disuruh sama orang pintar. Ada yang tanam? Taruh darah ayam. Ustadz Junaidi pun langsung meruqyah air begitu mendengar info yang ia dapatkan. Erni pun langsung bereaksi ketika air ruqyah disiram ke tempat yang dianggap menjadi penyebab gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Penelusuran pun dilanjutkan hingga di luar rumah. Lagi-lagi tubuh Ibu Erni melakukan gerakan yang tak lazim. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Air ruqyah pun kembali disiramkan Ustadz Junaidi. Ustadz, tadi kita melihat Mbak Erni semakin agresif ketika kita melakukan penelusuran di luar. Namun sekarang Mbak Erni sudah tenang dan juga lemas ketika Ustadz tadi mengarahkan untuk mengikhlaskan semua ketetapan yang Allah berikan di hidupnya Mbak Erni. Ini tujuannya untuk apa, Ustadz? Iya, jadi iblis itu pernah bersumpah di hadapan Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Dia menyatakan bahwa dia akan mendatangi anak keturunannya Adam itu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim. Dia akan mendatangi anak keturunan Adam itu dari depan, belakang, kanan dan kiri. Apa tujuannya? Tujuannya agar supaya anak keturunan Adam ini nggak bersyukur kepada Allah. Nah, ketika hati ini dibimbing untuk bersyukur, fokus kepada syukur, maka kufur itu hilang. Ketika kufur hilang, maka setan pun lepas. Kali ini Ustadz Junaidi pun meminta suami Erni, Dodi, untuk dilibatkan dalam proses ruqyah. Pertentangan antara jin dalam raga dan keinginan Erni untuk memeluk suaminya terlihat dengan jelas. Sungguh, jin yang selama ini nyaman dalam tubuh Erni seperti tidak rela melepaskannya untuk berdekatan dengan suaminya sendiri. Oke, coba ikutin saya, Mbak. Tangannya dekatkan ke mulut. Ya. Ikutin saya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tiup di tangannya. Tangan yang sudah ditiupkan kalimat perlindungan itu tempelkan di pusernya Mbak yang biasa ada airnya.
tempelkan dua-duanya. Tempelkan, gosok-gosok, tarik ke atas, tarik semua penyakitnya, tarik ke atas ke arah mulut, semuanya, tarik. Tahan kepalanya mas, terus, siapin bersihnya, terus, tarik. Di tempat nenek masih ada sabuk itu, masih ada nggak? Bisa boleh diambil nggak ya? Saat Ustadz meminta sabuk yang berada di rumah neneknya Ibu Erni, jin yang mengganggu tubuh Erni pun langsung memberikan respon penolakan. Jadi pemirsa Rukyah, gangguan yang ada di tubuh Mbak Erni nggak semua cara sudah kita lakukan ternyata nggak juga mau keluar. Nah, ternyata setelah kita telusuri ada nenek yang masih menyimpan benda-benda ini diyakini sebagai alat untuk pengobatan dan ini ada sesajinya. Ya, ini kalau kita lihat seperti darah yang sudah kering dimasukkan ke dalam. Kita akan musnahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Erni jangan mau dikendalikan, jangan masalah. Jangan mau dikendalikan. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa bisa melihat Mbak Erni memiliki respon yang semakin agresif menyerupai ular. Jimat yang tadi saya sudah sampaikan yang memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan Mbak Erni sekarang sedang dibakar oleh Ustadz Jun. Jimat yang dijadikan sebagai obat untuk terhindar dari segala penyakit ini jelas keliru. Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia di dunia. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah yang artinya, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pandang suaminya coba, peluk suaminya. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Begitu sabuk itu selesai dibakar, kesadaran Erni pun menjadi pulih. Ia juga bisa memeluk suaminya dengan leluasa, tanpa ada penolakan dari dalam raganya lagi. Barokah alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah berkahi saudara-saudara kami, ya Allah berkahi rumah tangganya, berkahi hartanya, usahanya, anak keturunannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pecahnya tangisan mereka turut membuat saya terharu. Perjuangan mereka sungguh kuat dan menjadi sebuah pesan yang dalam, terutama bagi saya. Ya Ustadz, ini kita melihat ada daun bidara dan juga ember berisi air. Ini kita mau membuat apa Ustadz? Ya, jadi kita mau membuat racikan daun bidara untuk mandi. Ya, jadi banyak orang yang salah persepsi bahwa daun bidara ini digunakan untuk mengusir setan. Ya, sebenarnya tidak ada setan yang takut dengan daun bidara. Nah, tapi daun bidara ini fungsinya yang pertama untuk menghilangkan jejak-jejak syaitan, bekas-bekas syaitan yang ada dalam tubuh manusia. Untuk melengkapi rukyah hari ini, Ustadz Zunaidi juga meramukan daun bidara, bubuk zuriat, dan madu untuk Erni dan keluarga. Semoga Allah menyempurnakan kesembuhan bagi pasangan ini dan tak ada lagi dominasi perilaku setan, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dalam lindungannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Rukyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai melakukan terapi rukyah untuk saudari kita Mbak Erni. Mbak Erni selain diganggu jenis gangguan yang membuat dia benci kepada suaminya, juga punya masalah lain yaitu sulit untuk memiliki keturunan. Nah, untuk program hamil bisa kita bantu dengan membaca doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli milazunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, kemudian kita minum dengan membaca bismillah. Insya Allah ini sangat membantu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Bismillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadz. Ini kita sudah selesai. Apakah ada pesan-pesan untuk Mbak Erni dan keluarga, Ustadz? Silahkan. Hidup berumah tangga itu seperti berlayar di tengah lautan. Tidak sepi dari gelombang, tidak sepi dari ombak yang menggulung dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita paham arah, mengerti arah angin, insya Allah perahu kita akan selamat. Jadi yang membuat seseorang bisa kokoh dalam rumah tangga, yang pertama niatnya. Ya. Niat bernikah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan separuh dari agama. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kaum wanita itu masuk ke neraka, kata Rasulullah, bukan karena dia kufur kepada Allah, tapi karena kufur kepada suaminya. Untuk kaum wanita, syukuri suamimu, ya, karena surgamu ada pada suamimu. Dan untuk kaum laki-laki, kita berusaha bagaimana supaya istri kita itu nggak kufur dengan sikap terbaik kita, dengan pelayanan terbaik kita, dengan keteladanan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Pemirsa Rukyah, tim Rukyah kali ini masih berada di daerah Nusa Tenggara Barat. Dan pasien kedua yang akan ditangani Ustadz Junaidi adalah Ibu Rina Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Rukyah. Saat ini saya sudah bersama Ustadz Junaidi dan juga Mbak Rina. Mbak Rina, bisa diceritakan gangguan yang dirasakan seperti apa? Awal gangguan itu 2016, itu gangguannya rasanya sakit sekali di area perut, kayak gitu, kayak emah. Tapi emah yang disertai dengan kayak ini jalan nafas itu kayak sempit kayak gitu, dicekik. Jadi sama gangguan pernapasan kayak gitu ya, sulit nafas. Sebelumnya dimulai gangguan itu mimpi kayak gitu, Mbak, didatangin sama perempuan berhijab. Terus dia bilang, sudahlah pergi ke salah satu ustaz Rukyah, kita sudah tidak bisa membantu lagi. Bangunnya masih keinget mimpi itu, tapi saya kira itu cuma kembang tidur kayak gitu. Jadi tidak dihiraukan, nah jam 8-nya itu sudah mulai berasa di area perut, sakit sekali. Mbak Rina ini pernah merasakan gangguan di lokasi-lokasi tertentu nggak? Di kamar, sampai sekarang tuh tidak berani tidur di kamar, jadi kita milih tidur di luar saja, soalnya kalau di kamar itu pasti datang kayak gitu. Mbak Rina sekarang ada yang dirasakan? Iya, nah, kayak ada rasa seneng, ayo Allah Ustaz, sudah kan saya ngomong lah. Ustadz Junaidi, ini kita sepertinya melihat Mbak Rina. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini apakah mungkin jinnya yang merasa ketakutan? Betul. Jinnya yang merasakan ketakutan. Allah Ustaz takut. Oke, kuasai diri ya, Mbak. Nanti kita tindak lanjuti di rumah ya, insya Allah ya. Ustadz Junaidi mungkin bisa diberikan analisa sementaranya berdasarkan cerita-cerita dari Mbak Rina tadi, silahkan. Ada indikasi bahwa syaiton yang mengganggu Mbak Rina itu jenisnya adalah khumul, yaitu satu kelompok syaiton yang kerjaannya membingungkan otak, membingungkan pikiran. Biasanya dia tinggal di otak. Ya. Ayo Mbak Rina, baca perlindungan, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak butuh waktu lama, jin yang bersemayam di dalam tubuhnya langsung beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustadz Junaidi pun mulai membacakan ayat-ayat rukyah yang membuat jin pada tubuh wanita berumur 28 tahun ini semakin menampakkan kelakuannya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengarkan dulu baik-baik nih. Ketika orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mana ilah itu kalau kamu sudah mengilahkan Allah, tidak ada lagi yang kamu takuti kecuali Allah. Tidak ada lagi yang kamu harapkan kecuali Allah. Tidak ada lagi yang kamu jadikan tujuan dalam hidup ini kecuali Allah. Tidak ada yang kamu sembah kecuali Allah. Tidak ada yang melindungi kamu kecuali Allah. Nah, sekarang kamu keluar, mereka nggak akan sanggup berbuat apapun kepada kamu ketika kamu sudah memeluk Islam. Kita akan coba ya. Di tempat yang biasa Mbak Rina itu ketakutan, apakah masih takut atau enggak? Kita coba ke sana ya.
Mengingat Rina bercerita bahwa ia takut sekali untuk masuk ke kamarnya, sehingga membuat saya dan Ustadz Zunaidi ingin menyelesaikan gangguan yang kemungkinan ada di kamarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali ini kami meminta tolong Ustadz Komar untuk mengumandangkan azan. Rina pun langsung bereaksi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ustadz Zunaidi dan Ustadz Komar pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah untuk menyingkirkan gangguan setan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sang suami Henry yang berprofesi sebagai polisi ini terus mendampingi istrinya agar ia tidak merasa ketakutan dan berpikiran negatif yang membuat jin mudah masuk mengganggu pikirannya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, kebaikan terapi ruqyah syar'iyah dapat dirasakan oleh Rina. Kini ia telah merasa lebih bugar dan pulih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan yang mengganggu saudari kita Mbak Rina ini adalah gangguan jin pengacau pikiran. Ketika gangguan jin jenis ini masuk ke dalam diri seseorang, maka akan kacaulah pikirannya, nggak tenang, merasa ketakutan, nyaman berada di tempat yang sepi, dan tidak fokus menjalankan tugas-tugas keseharian. Adapun pemicu gangguan jin yang masuk ke dalam tubuhnya, ini yang pertama memang ada masalah keluarga ya, yang menyebabkan Mbak Rina ini merasa terbebani jiwanya. Selain daripada itu, memang salah satu prestasi dari bangsa jin itu adalah ketika dia mampu membuat seseorang itu bercerai dengan pasangannya. Dan pengaruh jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Rina ini ternyata juga mengarah ke sana, ya, meminta cerai, minta dikembalikan, dan seterusnya. Pelajarannya bagi kita, bagaimana agar dalam hidup berumah tangga ini tercipta sebuah suasana yang menyenangkan. Ini harus diciptakan oleh kedua belah pihak, karena kita hidup berumah tangga ini otodidak, nggak ada yang ngajarin kita. Semua berdasarkan pengalaman. Kalau kita tahu bahwa sesuatu ini tidak menyenangkan, maka janganlah sesuatu itu kita lakukan. Melakukan hal-hal yang disenangi, disukai oleh pasangan kita. Dengan demikian ini akan memupuk rasa cinta, menambahkan kasih sayang, dan terciptalah sebuah keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.